Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Ensis, kabar lu hari ini? Tetap sehat dan semangat ya, lancar ya alhamdulillah puasanya ya. Oke, gak panjang kayak lebar Bro Ensis ya. Jadi sesuai dengan judul konten kali ini ya, gue bacain ya. Udah naik sih sebenarnya tuh judul kontennya ya. Saksi yang dibayar di pengadilan ada aturannya bro. Nah ya, dari mana nih kok bisa naik judul konten? Lu udah pada tahu deh, kalau udah pada langganan insya Allah ya apa. Nah lu udah pada tahu dari pertanyaan lu yang masuk, alhamdulillah lolos seleksi kita di sini karena kita naikin tayang untuk publik. Nah jadi konten gitu ya, bolak-balik doang begitu ya. Nah oke, gua nggak panjang kayak lebar, gua mulai bacain aja pertanyaan nih ya Bu Ensis ya. Nah jadi seperti biasa gua nggak sebutin nama ya, menyangkut privasi bro kita ini atau bro dan sis yang ngirim pertanyaan ya. Oke, kita mulai aja. Buat lu semua di situ, bagaimana sih hukumnya memberikan uang kepada saksi agar dia mau bersaksi di sidang pengadilan? Nah, itu ada aturannya nggak sih? Nah, kebetulan karena belum lama ini ada saudara dari keluarga gue yang akan dibayar untuk jadi saksi. Astagfirullahaladzim deh. Oke, gue jawab deh. Masya Allah, serem juga nih pertanyaan lu, bro ya. Aduh, Masya Allah. Oke, udah kita bahas aja, udah bukan itu jawabannya ya. Oke, nah jadi sesuai dengan judul konten nih ya, buat lu bro yang ngirim pertanyaan ya. Saksi yang dibayar di pengadilan ada aturannya bro. Nah oke, kita mulai ulasan lengkapnya bro NCS ya, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya. Nah jadi gini, gue sama temen-temen ya akan menjawab pertanyaan lu ya dalam konteks peradilan pidana aja ya. Nah jadi keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ya, alat bukti yang sah dalam buku hukum acara pidana itu diatur dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHP ya, yang menyebutkan nih alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut tuh ya, Blencis khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan nih, maka untuk mendukung dalil pembuktian diperlukan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang dimaksud dengan keterangan saksi berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHP ya, yang isinya berikutnya begini nih. Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Nah, berdasarkan, mohon maaf ya, gue lanjutin nih. Gue beli tiket gue, Masya Allah ya. Nah, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 65 garis miring PUU 8 Romawi 2010 ya, memberikan perluasan makna terhadap definisi saksi dalam KUHP ya, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula itu di halaman 92 ya, orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, keterangan saksi merupakan alat bukti apabila keterangan tersebut diucapkan oleh saksi dalam sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 1 KUHP ya, mengatur sebagai berikut. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Nah, akan tetapi perlu dicatat nih Bu Ensis ya, pasal 185 ayat 2 KUHP menjelaskan lebih lanjut bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Nah, sehingga diperlukan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, dalam menilai kebenaran keterangan saksi ya bro sis ya, hakim harus dengan sesungguh-sungguh memperhatikan nih beberapa hal. Gue bacain ya. 1. Penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi ya untuk memberikan keterangan yang tertentu. Nah, 4. Cara hidup dan kesusilaan sang saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tindaknya keterangan itu dipercaya. Nah, mengenai pertanyaan lu nih ya, memberikan uang kepada saksi ya. Kemudian perihal pertanyaan lu nih bro ya, yang gue ngeri-ngeri sedep ya gitu loh sama teman-teman di sini ya. Jadi perihal pertanyaan lu ya, gue ulang, mohon maaf ya, yang lu nanya memberikan uang kepada saksi agar dia mau bersaksi pengadilan, hal ini perlu diperjelas lagi nih pertanyaan lu ya. Jadi pertama, uang tersebut diberikan dalam rangka apa? Kedua, apakah ada pengaruhnya antara uang ini diberikan dengan materi kesaksian yang akan diberikan atau diucapkan oleh saksi di pengadilan. Nah, oleh karena itu, gue sama teman-teman di sini ya menjawab berdasarkan asumsi dari kedua pertanyaan tersebut. Nah, pertama, perihal memberikan uang kepada saksi. Pasal 229 ayat 1 KUHP nih bro ya, menyatakan gini nih, saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik biaya pemanggilan saksi atau penggantian biaya yang dimaksud dalam pasal di atas yang tadi gue baca ya, mohon maaf ya, itu
Tergantung kepada siapa yang memanggil saksi tersebut. Pada umumnya biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara ya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai biaya dimaksud maupun tolak ukur atau parameter ya mengenai besaran penggantian biaya. Nah, penggantian biaya tersebut dapat diasumsikan sebagai penggantian biaya transportasi saksi. Itu ya bro ya, buat yang ingin bertanya. Nah, jadi berdasarkan ketentuan tadi itu ya, memberikan uang kepada saksi dalam rangka penggantian biaya transportasi ya diperbolehkan ya menurut ketentuan undang-undang dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Nah, yang kedua nih, perihal pengaruh antara uang yang diberikan dengan materi kesaksian yang akan diberikan atau diucapkan oleh saksi di pengadilan nih di pasal 242 nih bro ya, khususnya lo bro yang ditanya dan bro yang sisi yang lain ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, isinya begini nih pasal 242 ayat 1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bro ya gitu ya. Nah ayat 2 nya nih, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun bro. Nah jadi sehingga dalam hal ini apabila pemberian uang kepada saksi bro ya, itu berdampak pada materi saksian yang akan diberikan seperti memberikan keterangan palsu atau bohong, maka hal ini merupakan pelanggaran hukum. Saksi yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal 242 KUHP yang tadi gue bacain ya. Nah jadi dapat disimpulin nih ya bahwa pemberian uang pada saksi untuk hadir persidangan tuh tidak dilarang bro ya. Namun apabila pemberian uang tersebut berdampak pada diberikannya keterangan palsu ya di atas sumpah di muka pengadilan, maka hal tersebut melanggar hukum dan terdapat sanksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi jawaban untuk konten kali ini gitu ya bro, khusus lo yang ingin pertanyaan dan jadi konten ya. Nah dasar hukumnya gue bacain juga nih bro ya. Untuk konten kali ini dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU 8 Romawi 2010 Pasal 185 Ayat 6 KUHP ya. Jadi itu dasar hukumnya bro. Makanya untuk konten kali ini udah jelas ya. Nah, yang naik ya, jadi judulnya saksi yang dibayar di pengadilan ada aturannya bro. Itu aturan tadi tuh yang gue bacain bro ya, khususnya bro yang mengirim pertanyaan dan juga bransis yang lain yang mungkin pertanyaannya sama ya. Nah seperti biasa nih bro, kalau ternyata pertanyaan lu yang kita udah naikin jadi konten lu merasa pencerahannya kurang jos ya, lu buruan nih, lu kirim lagi nomor kontak person lu. Insya Allah kita akan sambung kontennya sekarang, kita bikin konten berikutnya dan kita ada live streaming ya. Jadi kita butuh kontak person lu bro. Kenapa ya? Jadi kalau ntar kita naikin konten berikutnya dan kita live streaming, lu kita bisa undang untuk diskusi bareng dengan para narsum dan para pakar yang kita undang nantinya insya Allah gitu ya bro sis ya, khususnya lu bro ya. Nah seperti biasa juga nih, kayak biasa nih ya, lu udah mulai bete nih ya, kok lama bener nih, jangan lama-lama durasi ya. Tapi kan gue bisa kasih penjelasan, masya Allah. Oke, gue terusin lah. Seperti biasa bro sis, khusus lu bro dan sis yang baru ketemu channel kita dan baru lihat konten kita, insya Allah kalau lu memang cocok dan lu mau ngirim pertanyaan, lu pasti tanya ngirim pertanyaan kemana. Nah lu lihat nih, lu kirim ke sini supersemalofon@gmail.com. Nah lu screenshot duluan. Nah itu Supersemalofon Podcast punya email tuh, lu kirim ke sono ya. Padahal di deskripsi bawah itu ada bro sis, kalau lu nonton konten per konten kita ya, di bawah itu ada keterangan-keterangan nih, masya Allah ya. Gue promo lagi ya. Jadi setiap nonton konten kita jangan lupa deskripsi di bawahnya dibaca gitu ya bro sis ya, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke ya. Nah tapi gue lanjutin nih, buat lu yang udah ngirim pertanyaan bro sis ya, kalau yang belum jawab sabar ya, insya Allah kita jawab. Tapi setiap pertanyaan yang masuk, mohon maaf kita seleksi bro sis ya. Kalau layak naik jadi konten karena kita sajikan ke publik, kita tayangin naik jadi konten. Kalau enggak kita jawab lewat email gitu ya bro sis ya. Oke, nah seperti biasa bro sis, sebelum gue pamit ya, gue cepet-cepetan aja nih, masya Allah masih suasana puasa nih soalnya. Mohon maaf gue lagi-lagi aja curhat ya. Oke, jadi gini bro sis, ini kan masih suasana pandemi COVID. Jangan lupa ya pesan mama prokes ya. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Jangan lupa kalau aktivitas lu dari luar, lu balik pulang ke rumah lu, nemuin keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih dan seperti biasa udah pada tahu pola makan, pola hidup dan tetap olahraga tiap hari. Biar apa ya, tetap semangat dan sehat ya. Gitu ya bensis. Nah, oke, sebelum gue pamit juga seperti biasa nih, seperti biasa mulu. Kalau nggak panjang lebar bahasanya gitu-gitu aja, masya Allah. Udah pada mulai hafal dan bete nih jangan, masya Allah. Gue mau ngucapin terima kasih buat lo semua bensis ya, mewakili teman-teman Supersemalofon Podcast di sini ya. Kalau lu yang udah pada subscribe dan klik loncengnya, jangan lupa di share biar kita apa ya, bagiin juga nih ilmunya buat saudara kita bensis yang lain ya. Kalau yang lu baru ketemu
pantengin channel kita dan lu cocok dengan konten-konten kita, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya, biar apa? Biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita update, lu bisa ikutin terus ya Bro and Sis ya. Masya Allah. Dan seperti biasa juga Bro and Sis, sebelum gua pamit, ini udah pada mulai bete nih ya. Kan udah tahu ya lu semua ya, Masya Allah, kalau namanya ngomong bisa salah-salah kata. Jadi gue mewakili teman-teman di sini intinya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kenapa? Karena kita semua di sini manusia biasa. Ini kan masih bulan Ramadan, mesti sering maaf-maafan loh. Masya Allah, astagfirullah, gue maksain banget gitu ya. Oke, nah seperti biasa buat Sis, gue sama teman-teman di sini setiap menjawab pertanyaan lu yang masuk dan naik jadi konten, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada serta informasi lainnya yang kita himpun yang akurasi insya Allah jos. Jadi nggak usah khawatir gitu ya Bro and Sis ya. Dan jangan lupa Bro and Sis ya, sebelum gue pamit nih, ini yang paling penting nih, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Gue ulang ya, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Kenapa? Lu harus lakukan itu di setiap kegiatan aktivitas lu seharian. Insya Allah Bro and Sis, kalau udah lu lakukan itu, lu akan terhindar dari masalah bentuk pelanggaran apapun dan pelanggaran hukum lainnya gitu loh. Jadi apa? Bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Oke ya, kayaknya udah semua nih seperti biasa. Gue pamit dulu ya, tetap semangat dan sehat Bro and Sis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.